Jangan ragu atas pencapaian yang kamu miliki hingga saat ini. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas soal impostor syndrome. Pernah nggak kamu merasa nggak pantas berada di jabatan sekarang? Kalau kamu hanya beruntung saja bisa sampai di posisi tersebut. Kamu selalu merasa takut kalau suatu saat orang lain akan sadar kalau kamu adalah penipu. Jika kamu pernah merasakan hal ini, kamu tidak sendirian. Sebuah tinjauan pada tahun 2019 dari 62 studi tentang impostor syndrome menemukan 9 hingga 82% responden melaporkan pernah merasakan posisi tersebut dalam hidupnya. Awalnya, penelitian fenomena impostor syndrome hanya fokus pada wanita sukses dan berprestasi. Namun, belakangan menjadi jelas kalau fenomena ini dapat mempengaruhi siapa saja dalam profesi apapun, mulai dari mahasiswa hingga bos besar di perusahaan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis di mana seorang merasa kalau dirinya tidak kompeten seperti yang dibayangkan oleh orang lain. Meskipun biasanya hal ini berkaitan dengan kecerdasan dan pencapaian, namun sekarang juga berkaitan dengan perfeksionisme dan konteks sosial. Sederhananya, impostor syndrome adalah pengalaman seperti penipu. Ada perasaan seolah-olah suatu hari kamu akan ketahuan kalau kamu tidak pantas ada di posisi sekarang atau cuma beruntung saja. Kondisi psikologis ini bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, latar belakang pekerjaan, atau tingkat keahlian mereka. Istilah impostor syndrome pertama kali digunakan oleh psikolog Susanna Imes dan Pauline Rosclans pada tahun 1970-an. Ketika konsep tersebut diperkenalkan, awalnya dianggap hanya dialami oleh wanita yang memiliki prestasi tinggi. Namun ketika diteliti lebih lanjut, perasaan tersebut ternyata juga dialami oleh banyak orang. Impostor syndrome berisi konflik antara persepsi diri dengan persepsi orang lain. Misalnya, ketika orang lain memuji keahlianmu, kamu malah tidak mengakuinya dan menganggap kesuksesan tersebut karena keberuntungan atau waktunya saja yang pas. Kamu tidak percaya kalau kamu berhak menerima kesuksesan tersebut dan kamu juga takut suatu hari orang lain pada akhirnya akan menyadari hal yang sama. Kondisi ini lalu mendorong kamu untuk bekerja lebih keras agar orang lain tidak menyadari kelemahan atau kegagalanmu. Kamu berpikir kalau kamu bekerja lebih keras, maka kamu suatu hari akan pantas menerima keberhasilan tersebut. Sayangnya, ketika kamu berhasil lagi di kemudian hari, perasaan ini tidak hilang. Kamu terus meragukan dirimu sendiri dan merasa kalau kerja keras yang kamu lakukan hanya bertujuan untuk menjaga citra kesuksesan yang semu. Lama-kelamaan, kondisi ini akan mendorong dirimu pada siklus yang penuh dengan kecemasan, depresi, dan rasa bersalah. Dilansir dari buku yang ditulis oleh Dr. Valerie Young pada tahun 2011, ada 5 tipe impostor. Pertama, the perfectionist. Orang dengan tipe ini berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Namun sayangnya, sempurna itu adalah standar yang tidak realistis. Yang terjadi malah sebaliknya. Justru orang tersebut sibuk memberikan kritik pada dirinya sendiri atas hal kecil daripada mengakui semua kerja keras yang sudah dilakukan. Orang tersebut bahkan mungkin akan menolak melakukan hal baru, karena dirinya tidak bisa mengerjakannya dengan sempurna. Kedua, the natural genius. Tipe orang ini biasanya dari kecil mudah dalam belajar hal baru. Kondisi ini lalu membentuk pemikiran kalau orang yang kompeten dapat mengerjakan segala sesuatu tanpa kesulitan yang berarti. Jadi, ketika ada suatu hal yang sulit atau gagal saat pertama kali mencoba, orang tersebut merasa malu. Ketiga, the soloist. Tipe orang ini percaya kalau semua hal harus dikerjakan sendirian. Jika kamu tidak mencapai kesuksesan sendirian, maka kamu menganggap dirimu tidak pantas. Meminta bantuan atau menerima dukungan dari orang lain dianggap sebagai sebuah kegagalan. Keempat, the expert. Sebelum orang tersebut merasa kalau dirinya sukses, dia ingin mempelajari segala hal tentang topik tertentu. Dia yakin kalau dirinya harus memiliki semua jawaban. Perasaan kalau dirinya mungkin adalah seorang penipu muncul ketika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau menemukan beberapa informasi yang terlewat. Kelima, the superhero. Orang dengan tipe ini menganggap dirinya harus sukses di segala aspek kehidupan, mulai dari seorang siswa, teman, karyawan, atau orang tua. Jika dirinya gagal dalam salah satu peran tersebut, maka hal ini artinya dia tidak cukup baik.
Mungkin kamu penasaran, kenapa seseorang bisa mengalami impostor syndrome? Tidak ada alasan yang jelas, mungkin disebabkan oleh berbagai faktor. Kamu mungkin membentuk perasaan impostor syndrome jika orang tua kamu memaksa kamu harus mendapat nilai bagus di sekolah, membandingkan kamu dengan saudaramu yang lain, terlalu overprotective, atau sering mengkritik keras kesalahanmu. Lingkungan sekitar mungkin juga berkontribusi dalam membentuk perasaan tersebut. Misalnya ketika kamu kuliah, teman sekelasmu kelihatannya lebih pintar dan mudah memahami pelajaran. Tapi kok kamu kesulitan? Kamu mungkin merasa kalau kamu tidak pantas berada di sana. Para ahli juga menghubungkan berbagai karakter kepribadian pada perasaan impostor. Misalnya, kamu yang memiliki kecenderungan untuk perfeksionis, memiliki kepercayaan diri yang rendah, dan sebagainya. Jika kamu merasa seperti penipu, bekerja lebih keras untuk melakukan hal lebih baik mungkin tidak banyak membantu. Dikutip dari healthline.com, ada beberapa cara yang bisa membantu mengatasi impostor syndrome. Pertama, akui perasaanmu. Semua dimulai dari kamu mengakui kalau kamu pernah merasakan impostor syndrome. Kamu bisa berbicara dengan teman atau orang yang kamu percayai. Kegiatan ini bisa membuat kamu merasa lebih baik. Mungkin saja temanmu juga bercerita kalau dirinya pernah mengalami hal yang sama, sehingga kamu menyadari kalau perasaan ini juga dialami oleh orang lain. Kedua, bangun hubungan. Coba perlahan kurangi pemikiran kalau semuanya harus kamu lakukan sendirian. Mulailah untuk minta bantuan dari lingkungan sekitar, mulai dari rekan kerja, teman sekelas, dan sebagainya. Ingat, kamu tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Orang di sekitarmu bisa membantu kamu untuk mencapai hal besar. Ketiga, tantang keraguanmu. Ketika perasaan ini muncul, tanyakan pada dirimu, apakah ada fakta yang mendukung perasaan ini? Kemudian, cari bukti untuk melawannya. Misalnya, kamu sedang mempertimbangkan untuk mengajukan promosi, tapi kamu merasa minder. Kamu masih kepikiran soal kesalahan kecil yang dibuat pada sebuah proyek beberapa bulan lalu. Atau, kamu merasa kalau pujian yang diberikan oleh rekan kerja hanya berasal dari rasa kasihan. Coba rubah pemikiranmu dengan argumen lain. Jika kamu secara konsisten menerima dukungan dan pengakuan, itu pertanda baik bahwa kamu melakukan banyak hal dengan benar dan layak mendapat kesempatan untuk promosi. Keempat, stop bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang unik dan berbeda satu sama lain. Kamu berada di posisi sekarang karena ada orang yang mengakui keahlian dan potensimu. Kamu mungkin tidak hebat dalam segala bidang, dan itu tidak apa-apa. Kamu juga tidak perlu sehebat itu. Hampir setiap orang tidak bisa melakukan semuanya. Alih-alih membiarkan kesuksesan orang lain buat kamu minder atas kekurangan yang kamu miliki, coba mempertimbangkan untuk mencari cara dalam mengembangkan kemampuan yang kamu miliki sekarang. Jangan ragu atas pencapaian yang kamu miliki hingga saat ini. Hargailah kerja keras yang kamu lakukan hingga kamu berada di posisi sekarang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.